Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Amsal 25 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air." Sahabat Kristus, bagian firman Tuhan ini begitu sederhana sekali. Tidak perlu banyak penafsiran yang rumit. Dalam terjemahan lain dikatakan, "Jika musuhmu lapar, berilah makan. Jika mereka haus, berilah air kepadanya." Sangat sederhana, namun mengena dalam hati dan iman kita. Siapa yang dimaksud dengan musuh? Yaitu orang-orang yang bertentangan dengan kita, yang menyakiti hati kita, dan bahkan yang dengan sengaja membuat kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tidak mudah dipahami bahwa firman Tuhan mengajarkan, kalau musuhmu lapar, berilah makan. Padahal kita sebagai seorang yang beriman lebih suka mengatakan kalau musuh kita berbuat jahat pada kita. Kiranya pembelaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Orang Kristen lebih suka berkata pembelaan Tuhan atau Tuhan yang menjadi hakim antara kita dengan Dia. Bahkan tidak jarang kita pun berkata, biarlah Dia menuai apa yang Dia tabur. Kalau dia berbuat kejahatan pada saya, maka dia pun akan menuai hal yang sama juga. Bukankah kita suka untuk berkata seperti itu? Kita tidak bermaksud membalas, namun menggunakan tangan Tuhan untuk menghukum orang yang berlaku jahat pada kita. Sahabat Kristus, firman Tuhan selalu bertentangan dengan prinsip dunia. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sangat mengejutkan sekali. Bahkan diajarkan kalau musuh atau seteru kita lapar, supaya kita memberi mereka makan. Sesuatu yang kalau dipikir dengan logika akan berkata, kok enak, kok bisa, dan kok semaunya begitu. Tanpa kita sadari, disinilah letak kekuatan iman kita sebagai pengikut Kristus. Kita tidak hanya diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau membalas kejahatan dengan kebaikan, namun kita juga diajarkan untuk memberkati orang yang berbuat jahat pada kita. Lalu bagaimana dengan perlakuannya yang jahat pada kita? Tidak perlu kita pikirkan. Nanti jadi stres sendiri. Serahkan saja pada Tuhan bagaimana baiknya. Bagian kita cukup dengan memberi makan, artinya mendoakan hal yang baik, memberkati hidupnya, dan bahkan menyediakan kebutuhannya. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu pagi hari ini mengajarkan untuk kami memberi makan. Kalau musuh kami, orang yang berbuat jahat pada kami, mereka sedang dalam kondisi lapar. Ampuni kalau seringkali kami ini berharap hal yang jahat, hal yang buruk terjadi pada mereka, sebagaimana mereka memperlakukan kami. Tapi pagi hari ini kami belajar sesuatu yang baru dari firman-Mu, yaitu untuk kami memberi makan bagi seteru kami, musuh kami, orang-orang yang menyakiti kami, yang mengecewakan kami, yang menjerumuskan kami. Ketika mereka mengalami kelaparan, atau dalam artian mereka memiliki kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi sendiri. Dan kiranya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kami memiliki hati yang murah hati, mau memberkati mereka, mau menolong mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan, tanpa banyak keberatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Beri kami hati yang murah, hati yang tenang, hati yang lega, hati yang sabar, menghadapi segala situasi dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami semua
dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami di sekolah, dalam aktivitas kami di rumah, ataupun yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, ketika kita menjadi berkat bagi musuh kita, disitulah sebenarnya kita sedang mengikuti teladan Kristus yang sejati. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.